karena gue kasih tahu tuh, gimana caranya bikin 100 juta per bulan, udah ada yang DM gue hari ini ya. Jadi dalam waktu kurang dari 2 minggu, udah ada yang action dan udah ada yang berhasil. Ini gue kasih tahu ya buat lu anak-anak muda ya, terutama yang masih di bawah 30 tahun. Kalau di atas 30 tahun biasanya udah nggak punya harapan kalau masih jadi gembel. Di bawah 30 tahun ya, kalian masih punya waktu untuk putar balikin hidup lu. Jangan nanti lu lihat diri lu ngaca umur 55, umur 60, "Yah hidup gue jadi cuman jadi seorang pecundang." Lu kalau mau serius bangun kekayaan real, gue selalu bilang ya, yang pertama fondasi pertama, cash flow is king, lu harus punya cash flow ya. Tumpuk skill-nya, pelajarin skill-nya, cari satu bidang yang lu bisa tempa sampai dalam. Lu kalau bahkan ngerasa kemarin gue lihat kan, ada yang bilang, "Oh 1.000 orang dikali 17 juta jadi dia dapat 17 miliar dalam sehari." Ya elah 17 miliar gitu kan. Gue jalan dari bawah ke atas, lihat porto gue tadi naik udah lebih gitu. Jadi otaknya segoblok itu, kayak udang gitu otaknya, kecil dan bego. Lu kalau emang ngerasa bahwa oke, lu bisa kaya dari jualan kelas, pertanyaan gue cuman satu, kenapa banyak penjual kelas miskin? Kedua, kenapa nggak lu ikutan jualan kelas? Kan kasihan tuh orang tua lu di rumah masih miskin. Coba dong lu jualan kelas. Gue juga sering gitu kan, dengar orang komplain, dia kerja di digital marketing agency, dia komplain bahwa influencer enak banget ya, sekali posting dibayar 20 juta. Lu nggak tahu ya, monyet-monyet kayak lu tuh nggak tahu influencer itu keringat dan darahnya ini dicurahkan ke dalam video-videonya. Dia mungkin 2 tahun pertama nggak dapat viewer gitu. Dia nge-live tiap hari nggak dapat viewer. Terus ketika dia mau endorse dia minta 20 juta, lu bilang enak banget hidupnya. Manusia kan kayak begitu. Jadi step pertama lu kumpulin dulu ya skill-nya, cash flow-nya. Ketika lu bisa kumpulin cash flow, lu harus berinvestasi. Ini rahasia yang jarang gua share dari dulu ya. Jadi investasi itu simple caranya. Gua pakai 3 metode ya. Metode yang stabil, metode yang asimetris, dan metode yang moonshot. Jadi artinya apa? Gue suka ada investasi yang stabil. Contohnya, lu bisa beli perusahaan yang stabil seperti Bank BCA. Lu bisa beli misalnya obligasi negara Indonesia yang stabil. Yang kedua, asimetris. Stabil tuh artinya apa? Penurunannya ini kemungkinan lu ruginya kecil, tapi kenaikannya juga relatif lebih kecil. Ya. Jadi kayak Bank BCA nggak mungkin bisa bangkrut. Indonesia mesti hancur dulu sebelum dia bangkrut, tapi kenaikannya juga sedikit gitu. Mungkin by 2045 sahamnya bisa Rp40.000 gitu. Kenaikannya kena cap. Sedangkan yang kedua ya, investasi yang kedua itu yang asimetris. Downside-nya bisa jauh, bisa turun 70%, tapi naiknya juga bisa jauh banget 700%. Itu jawabannya Bitcoin gitu, asimetris. Moonshot ini apa? High risk, high reward. Jadi lu berinvestasi lu bisa